Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Alvia Sarantika dari kelas PGMF dengan NIM 2318216 dengan mata kuliah Gender Inklusi yang diampu oleh Dr. Hajah Evi Mufia MAG. Baik, sebelum membahas materi, kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Dalam dunia, banyak penyandang disabilitas saat ini berjumlah 15,6% WHO dari populasi dunia, menjadikan minoritas terbesar sekitar 82% dari penyandang disabilitas berada di negara-negara yang berkembang, kerap kali menghadapi hambatan sosial, ekonomi, serta budaya yang membatasi akses mereka terhadap partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat, termasuk pembangunan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan terkadang layanan kesehatan. Dan bahkan keberadaan perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas memiliki kemungkinan mengalami kekerasan berbasis gender. Keberadaan inklusi di kalangan masyarakat menjadi suatu hal yang tidak baru bagi masyarakat. Mereka hidup secara berdampingan. Inklusi di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya genetik. Konsep inklusi ditentukan pada kebijakan berorientasi pada isu aksesibilitas fisik. Dan selama pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas atau inklusi sebagai kaum yang memiliki ketidakmampuan, keterbatasan fisik maupun mental yang selalu menjadikan beban dikasihani. Pandangan masyarakat yang negatif ini terhadap penyandang disabilitas atas inklusi disebabkan budaya yang masih melekat di kalangan masyarakat sendiri. Dalam pembahasan saya kali ini, saya akan menerangkan tentang konsep inklusi, 2. Kebijakan nasional dan internasional, 3. Gender sosial dan gender inklusi. Nah, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam web test New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan tingkah laku. Dalam Human Studi Encyclopedia dijelaskan bahwa gender itu adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan distinction dalam hal peran perilaku, mental dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan sosial sendiri itu pengertian kata sosial berasal dari kata sosial, kata socios yang berarti segala sesuatu yang lain tumbuh berkembang dalam masyarakat itu sendiri, antara hubungan sosial dalam bermasyarakat. Jadi sosial itu dimana kita bisa bersosialisasi di kalangan masyarakat. Jadi apa sih konsep GSI itu dalam dunia pendidikan? Nah, gender sosial inklusi GSI merupakan salah satu pembelajaran agar terciptanya keadilan, kesetaraan pembelajaran bagi semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, yang dipandang dari cacat maupun miskin maupun warna kulit. Jadi dalam dunia pendidikan atau dalam lembaga pendidikan itu harus terciptanya GSI yang kita sebut dengan gender sosial inklusi. Berikut adalah kebijakan nasional dan internasional. Kebijakan adalah suatu peraturan daerah tertentu, sebuah tindakan yang ditaati atau pemberlakuan setiap daerah di suatu istilah yang digunakan oleh pemerintah dan serta suatu perilaku negara pada umumnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, pasal 1 menjelaskan istilah penyandang sebagai berikut, yaitu setiap orang mempunyai kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan atau hambatan yang dimilikinya untuk melakukan secara halayak.
kebijakan nasional, yaitu pemerintah dalam menjalankan fungsinya tidak akan terlepas dari masalah sosial dan kebutuhan sosial. Dan tujuan negara bangsa Indonesia sendiri itu yaitu mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemerintah mengatakan bahwa pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur di undang-undang tersebut. Sedangkan kebijakan internasional, kajian tentang kesetaraan gender dalam perkembangan kajian keilmuan dengan menjadikan individu sebagai aktor penting di samping negara yang tidak bisa lepas dari persoalan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadikan indikator yang paling penting dan cukup signifikan. Karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang dan untuk mengurangi angka kemiskinan dan bisa memerintah secara efektif. Pengertian inklusi gender. Inklusi gender sendiri dapat diartikan sebagai sifat atau karakter yang melekat pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang telah ada di masyarakat. Gender adalah perbedaan suatu peran dan tanggung jawab yang dimiliki laki-laki dan perempuan yang dihasilkan oleh konstruk sosial, budaya, dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Pengertian inklusi sosial. Inklusi sosial adalah upaya penghapusan hambatan-hambatan institusional serta upaya memperkuat dukungan, peningkatan akses individu dan kelompok yang terpilih, berharap pemenuhan dan hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara. Jadi, inklusi sosial adalah perluasan dari upaya penempatan martabat kemandirian individu sebagai modal utama pencapaian kualitas hidup yang ideal. GSI atau Gender Inklusi Sosial memberikan role model dalam memperangi kesenjangan dan kesetaraan sosial. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.